Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah dan tetap bersemangat di dalam mengikuti kegiatan daring pada saat ini. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, terlebih dahulu mari kita semuanya berdoa. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami apa yang kita pelajari pada saat ini dengan baik, dan apa yang kita pelajari dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bekal kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, pada kesempatan ini kita sampai pada materi KD 3.3, yaitu menghindari dosa besar. Dalam KD 3.3 ini kita akan bersama-sama menganalisis perilaku, dampak negatif, serta upaya menghindari dosa-dosa besar berupa membunuh, liwat, LGBT, meminum khamr, judi, mencuri, durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, memakan harta anak yatim, dan korupsi. Banyak sekali subtema yang akan kita pelajari pada saat ini. Namun pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas 3 subtema saja, yaitu terkait dengan membunuh, liwat, dan LGBT. Diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat memperjelas dampak buruk dan pentingnya menghindari perbuatan dosa-dosa besar. Kalian bisa membiasakan sikap bertakwa kepada Allah, sikap tanggung jawab, beramar ma'ruf nahi mungkar sebagai cermin menghindari perbuatan dosa-dosa besar tersebut. Kemudian kalian juga mampu mendeskripsikan perilaku dosa besar dan juga dapat merinci bentuk-bentuk perilaku dosa besar tersebut serta mengkritisi perilaku-perilaku dosa besar yang ada di sekitar kita. Kemudian pada keterampilannya kalian diharapkan dapat merumuskan hasil analisis terkait dengan perilaku dan dampak negatif dari dosa besar tersebut serta upaya menghindari dosa-dosa besar tersebut. Kita lihat peta konsepnya. Nah, ini ada beberapa, banyak sekali dosa-dosa besar yang menjadi topik pembelajaran kita pada saat ini. Yang pertama adalah membunuh. Dasar atau dalil yang melandasi larangan untuk membunuh adalah yang pertama ada pada surat Al-Isra ayat 33. Pembunuhan merupakan hal yang sangat dilarang di dalam Islam dan merupakan bagian dari kejahatan tingkat tinggi. Karena apa? Efek pembunuhan itu juga berkepanjangan. Selain menghilangkan hak-hak manusia untuk hidup, juga dapat menimbulkan dendam yang berkepanjangan baik oleh keluarga ataupun masyarakat sekitar kita. Di dalam surat Al-Isra ayat 33 disebutkan, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapatkan pertolongan.
Dalam Islam juga mengajarkan untuk melindungi setiap nyawa. Menghilangkan satu nyawa hakikatnya sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Di dalam ayat berikutnya, surat Al-Maidah ayat 33 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Berikut terjemahnya. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dalam ayat lain juga disebutkan, surat An-Nisa ayat 93, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'azaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Itulah ancaman-ancaman atau ancaman-ancaman bagi orang-orang yang melakukan pembunuhan. Berikutnya adalah dampak negatif membunuh. Membunuh merupakan perbuatan keji yang memberikan dampak yang sangat besar di tengah-tengah masyarakat kita, baik bagi pelaku pembunuhnya, baik bagi keluarga korbannya, serta masyarakat. Yang pertama adalah dampak bagi pelaku pembunuhan. Siapapun yang melakukan pembunuhan, dia akan merasa bersalah secara psikologisnya. Dia tentu akan tertekan dan seumur hidupnya dia akan merasa bersalah. Kemudian bagi pelaku pembunuhan, dampak negatif yang berikutnya adalah ancaman hukuman dunia dan akhirat. Jika tidak tertangkap, dia mungkin akan selamat, tidak terpenjara. Namun tetap aspek psikologinya dia tetap akan merasa tertekan dan merasa dihantui rasa ketakutan dan rasa bersalah. Jika tertangkap dan diadili, maka jelas akan ada konsekuensi hukum atas segala perbuatannya. Bisa dipenjara, bisa jadi hukuman mati juga. Itu untuk hukuman di dunia. Hukuman di akhirat juga demikian. Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang melakukan kegiatan pembunuhan, diancam dengan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dampak itu pun tidak hanya bagi pelakunya saja. Dampak negatif juga menjangkiti atau menghantui para keluarga korban dan juga masyarakat. Di antaranya adalah bisa menimbulkan rasa dendam yang berkepanjangan. Tentu siapa yang rela keluarganya harus meninggal dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Tidak ada yang menginginkan itu semua. Tentu hal ini akan menimbulkan rasa dendam yang berkepanjangan di hati keluarga para korban. Juga bagi masyarakat. Masyarakat tidak akan merasa nyaman dengan adanya kejadian pembunuhan tersebut. Mereka tidak merasa aman kalau di lingkungannya ada orang yang sampai tega membunuh saudaranya sendiri. Kemudian trauma. Masyarakat juga akan trauma. Apalagi biasanya pembunuhan itu dilakukan dengan cara yang sangat sadis ya,
sebagian pembunuhan dilakukan dengan cara yang sadis. Tentu ini sangat menimbulkan dampak yang tidak murah, dampak yang tidak sedikit bagi keluarganya. Ada rasa trauma yang berkepanjangan, apalagi jika itu terjadi, pembunuhan itu terjadi di hadapan anak-anak kecil. Sungguh luar biasa dampak yang ditimbulkan dari kejahatan ini. Oke, selanjutnya dosa besar yang berikutnya adalah liwat. Liwat ini adalah bahasa Arab yang berasal dari kata lut. Ya. Bahasa kekiniannya adalah homoseksual atau sodomi. Ya. Dalam arti bahasanya, kata liwat itu berasal dari kata lut, melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Lut. Kenapa demikian atau kenapa dikatakan liwat? Nah, itu karena pada zamannya Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut adalah kaum pelaku homoseksual atau pelaku liwat pada masanya, sehingga Allah memberikan siksaan yang spontan pada saat itu dengan azab yang langsung ditumpahkan kepada mereka secara kontan. Kemudian secara istilahi adalah hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki melalui jalan belakang atau dubur. Liwat adalah suatu penamaan yang dinisbatkan kepada kaumnya Nabi Lut alaihi salam, karena yang pertama kali melakukan perbuatan ini adalah umatnya Nabi Lut. Dan Rasulullah pernah mengkhawatirkan kejadian yang terjadi pada Nabi Lut atau kaumnya Nabi Lut ini terjadi pada umat-umat Nabi Muhammad. Sekalipun pada masa beliau menjadi Rasul, masa beliau hidup dan masa para sahabat hidup, ini semuanya tidak terjadi. Dan benarlah apa yang dikhawatirkan Rasulullah, di akhir-akhir zaman ini ternyata hal-hal semacam ini banyak sekali terjadi di sekitar kita. Kemudian selanjutnya, dasar keharaman liwat bisa kalian baca sendiri nanti di surat Al-A'raf ayat 33 dan Al-A'raf ayat 80. Nah, di situ disebutkan bahwasanya Allah mengutus Nabi Lut kepada kaumnya. Kemudian beliau katakan, tak kala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji ini yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini. Nah, ini artinya kegiatan atau liwat ini ada pada diawali oleh kaumnya Nabi Lut. Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma zahara minha ma batan. Kalian bisa baca sendiri ini nanti. Dampak negatif dari liwat. Liwat ini dikategorikan sebagai orang yang melampaui batas atau musrifun. Jelas sekali bahwasanya orang yang semacam ini termasuk orang yang melampaui batas. Di dalam hal ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Sungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Padahal Allah sudah menciptakan wanita sebagai pasangan kaum lelaki, tetapi dia mencari pasangan yang tidak seharusnya, yaitu kaumnya sendiri.
daya rusak liwat lebih besar daripada zina. Seringkali kita ketahui ya, kejahatan semacam ini banyak dilakukan oleh orang-orang dewasa kepada anak-anak kecil. Mereka tidak mengetahui lugu, tidak mengetahui apa itu sodomi, tetapi dia diperlakukan oleh orang-orang dewasa dengan kejahatan semacam itu. Dan tentu ini akan menimbulkan trauma sendiri bagi korbannya. Kemudian Allah menamakan orang yang melakukan liwat ini sebagai kaum perusak dan orang-orang yang zalim. Tentu saja karena mereka tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak menempatkan sesuatu yang seharusnya. Harusnya pelampiasan seksual itu dilakukan dalam pernikahan yang sah kepada wanita, tetapi ini dilakukan dengan sesama jenisnya melalui jalan belakang. Kemudian yang selanjutnya adalah LGBT. LGBT adalah singkatan dari L, lesbian, G, gay, B, biseksual, dan T, transgender. Adapun pengertiannya, lesbian yaitu pasangan perempuan dengan perempuan, itu lesbian. Sedangkan gay, pasangan laki-laki dengan laki-laki. Biseksual yaitu orang yang mempunyai sifat kedua jenis, laki-laki dan perempuan, tertarik kepada kedua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Adapun transgender yaitu orang yang memiliki gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjukkan pada saat lahir. Orang transgender kadang-kadang disebut transseksual jika ia menghendaki bantuan medis untuk merubah alat kelaminnya. Kalau transgender itu dia sebenarnya sebenarnya dia laki-laki tetapi bergaya seperti perempuan. Hakikatnya dia laki-laki. Ini tidak boleh. Kemudian dasar keharaman LGBT. Wallazinahum, coba ini perhatikan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 5 sampai 7. Di situ disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazinahum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a zalika faulaika humul adun. Mereka, orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali kepada pasangan atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sungguhnya mereka tidak tercela. Maka barang siapa yang mencari di balik itu, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas. Quran surat Al-Mu'minun ayat 5 sampai 7. Kemudian di dalam surat An-Nisa juga disebutkan wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah lalu mereka benar-benar merubahnya. Nah, ini berarti orang-orang yang melakukan atau transgender ini juga berarti dia telah merubah apa yang sudah diberikan Allah kepadanya. Dia diberi kelamin laki-laki tetapi dia bergaya seperti layaknya orang perempuan. Ini tidak diperbolehkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, dampak negatif dari LGBT ini, yang pertama adalah pelakunya akan dibinasakan oleh Allah. Kemudian menimbulkan berbagai macam penyakit, termasuk ada penyakit AIDS, penyakit kelamin yang konon belum ditemukan obatnya sampai sekarang dan sangat
berbahaya karena penyakit HIV/AIDS ini bisa menular kepada orang lain. Kemudian berikutnya, dampak negatif LGBT adalah merusak tatanan kehidupan sosial yang seharusnya laki-laki berpasangan dengan perempuan atau perempuan berpasangan dengan laki-laki, tetapi jika tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah, dia menyalahi kodratnya sebagai manusia dengan jenis kelamin tertentu, maka ini tentu akan merusak tatanan kehidupan sosial dan tentu akan merusak juga regenerasi kehidupan manusia. Kiranya cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari hari ini bisa kalian pahami dengan baik dan dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita senantiasa berupaya semaksimal mungkin agar terhindar dari dosa-dosa tersebut. Oke, jangan lupa, mari kita tutup dengan doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min syarri ahwali ahli nar. Sekian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.